rusa sudah diikat kakinya, dua empat-empatnya udah diikat. Ada Arab Badui lagi duduk di bawah pohon. Nabi lewat, Nabi lagi lewat, Nabi ingin berteduh. Ini rusa bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Nabi cari siapa yang memanggil Nabi. Begitu dilihat ternyata ada satu ekor rusa yang sedang terikat. "Bukakan ikatanku ya Rasulullah." "Ada apa? Engkau ada pemiliknya." "Iya ya Rasulullah, aku hanya sejenak. Aku memiliki anak-anak yang belum dalam keadaan kenyang. Ada di balik bukit ini ya Rasulullah. Biarkan aku menyusui anak-anakku. Selesai aku kembali lagi ke tempat ini." Dibuka sama Rasulullah. Ini Arab Badui ngomong, "Hei Rasulullah." Badui itu terkenal orang gak punya akhlak. Kalau ngomong sama Nabi seenak-enaknya. "Ya Rasulullah, jangan dibuka, saya ngambilnya itu susah payah." "Sebentar, ini rusa ingin menyusui anaknya." "Kata siapa?" "Rusanya habis mengadu kepadaku." "Ya Rasulullah, kalau engkau lepas dia kabur, dia nggak kembali lagi." "Dia pasti kembali, dia janji kepadaku." "Kalau dia nggak kembali, apa jaminan ya Rasulullah?" Orang Arab Badui minta jaminan kalau nih rusa nggak balik. Orang tahunya rusa liar, kabur nih rusa. Apa kata Nabi? "Aku jaminannya," kata Nabi Muhammad SAW. "Jika rusa ini nggak kembali, aku jaminannya." Dapat beberapa saat rusa ini kembali, tiduran lagi ya Rasulullah. Semua anak-anakku sudah cukup kenyang. Ini Arab Badui ya Rasulullah, biarkan aku bebaskan rusa ini. Rusa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syuf, lihat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jangankan ke binatang, rindu binatang pun punya rindu kepada Nabi SAW. Saat Nabi remaja, Nabi dapat keledai anak-anak. Setiap hari diberikan makan oleh Nabi. Nabi kalau ngasih makan binatang, dimakan dulu sama Nabi, baru dikasih ke mulutnya ini binatang. Ini binatang nurut sekali. Keledai itu terkenal binatang paling bodoh. Ya, kita tahu betul keledai ini binatang paling bodoh. Tapi ini keledai nurut dengan Nabi. Setelah Nabi wafat 3 hari, ini keledai mulak balik ke rumah Nabi. Gak dapat makan, gak ngelihat Nabi. Terus 3 hari. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya, keledai ini lari dengan kencang masuk ke dalam sumur, nyemplung ke dalam sumur dengan sengaja. Kenapa? Karena frustasi, wajahnya tidak lagi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Keledai frustasi. Kenapa? Udah gak pernah lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kita pernah dengar juga kisah ular yang di Jabal Thur, di Gua Thur. Nabi SAW ingin masuk ke dalam satu goa. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Jangan dulu ya Rasulullah, biar aku tutup dulu. Takut ada binatang." Ada satu lubang yang tidak tertutup, di situ ada ular yang cukup ganas. Ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat beliau menutup, yang namanya kalau ayam matok mungkin, betul ya? Kalau ayam matok. Kalau ular ngegigit sekali kan kabur. Ini ular menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar sampai terlihat tulang yang paling dalam. Hancur kaki Sayyidina Abu Bakar. Netes air mata. Netes air mata daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau sakit?" "Tidak ya Rasulullah, sepertinya kakiku ini digigit ular." Dilihat kakinya, hancur kakinya. Betul-betul ular ini keluar kepalanya. Diambil ludahnya Nabi, diusap di kaki Sayyidina Abu Bakar. Ini mukjizatnya Nabi, ludahnya bawa keberkahan, sembuh seperti sedia kala, sehat afiat. Tahu apanya? Kata Nabi sambil tertawa, "Hai Abu Bakar, ini ular berbicara kepadaku, ya Rasulullah, aku sudah meminta izin kepada Allah untuk memandang wajahmu." Sayyidina Abu Bakar menghalangiku. Ya aku nggak terima, Allah aja ngasih. Kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak ngasih? Ular pengen minta wajahnya dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba, ini binatang yang buas, yang baik, tongkol pohon kurma yang biasa ada di sandaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat ngelihat Nabi kalau sandaran itu pastinya sakit karena batang pohon. Tapi di saat itu sahabat bilang, "Yuk kita bikinin mimbar Nabi yang bagus, tempat duduk yang nyaman Nabi."
disingkirin pongkol pohon kurma sejauh 10 kaki dari Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu dapat mimbar baru, Nabi duduk, terdengar suara bayi yang menangis seperti tidak disusui oleh ibunya selama 3 hari. Bayi yang menangis tersendu-sendu. Awal Nabi yang mendengar. Allah berikan satu keberkahan, satu majlis mendengar suara tangisan tersebut. Didekati oleh Nabi, dicari, ternyata pongkol pohon kurma. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang menenangkan anaknya selayaknya Nabi menenangkan pongkol pohon kurma. Dipeluk, dibelai. Wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, kemarin jasadmu bersentuhan dengan jasadku, keringatmu tertempel di jasadku. Saat ini engkau jauh denganku ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, engkau tidak seberapa jauh denganku. Wahai Rasulullah, jangankan berapa jauh, beberapa saat aku jauh darimu, aku tidak bisa ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan lagi di dunia? Apa jawaban pongkol pohon kurma? Tidak dijawab oleh pongkol pohon kurma. Yang kedua, wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan di dalam surganya Allah? Langsung dijawab, ya Rasulullah, bumi sebentar lagi dunia akan hadir, datang namanya kiamat, maka tancapkan aku di dalam surganya Allah. Agar apa? Agar aku dapat selalu berpandangan dan berdekatan denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jika binatang pongkol pohon kurma memiliki mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hadirin yang Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita hati, semua tingkah laku kita semua diajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang yang saat dia mati di dalam keadaan sakratul maut tidak dapat melihat sisi baik dia dalam bersama Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan cintanya mereka.